Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya dari mahasiswa hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baik, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah-sejarah dari perlindungan tanaman. Ya, nah sejarah dari perlindungan tanaman ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama aspek setelah munculnya dari ilmu pengetahuan, dan yang kedua aspek sebelum dari ilmu pengetahuan, dan kita sudah bahas secara singkat serta padat pada video sebelumnya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyakit dari tanaman. Nah, apa itu definisi penyakit tanaman dan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan penyakit tanaman? Jadi jangan kemana-mana, saksikan videonya hingga selesai. Baik, kita lanjutkan ya. Apa sih definisi dari penyakit tanaman ya? Penyakit tanaman itu memiliki definisi, yaitu terganggunya proses fisiologi dari sel atau jaringan ataupun organ dari tanaman yang diikuti oleh perubahan morfologi yang ditunjukkan dengan munculnya gejala. Ya, proses fisiologi apa sih yang diganggu oleh patogen? Ya, diantaranya itu respirasi, kemudian terhambatnya penyerapan air, garam mineral serta unsur hara ya dari tanah ya. Kemudian selanjutnya itu terjadi fungsi ataupun perubahan fungsi dari hormon-hormon yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi karena terganggunya proses fotosintesis, terganggunya proses penyerapan air dan hara mineral serta perkembangan dan fungsi dari hormon mengakibatkan timbulnya gejala pada tanaman. Nah, gejala yang timbul ini sangat bervariasi dari satu tanaman dengan tanaman yang lainnya ya, dan juga bisa tergantung dari jenis-jenis patogen yang menyerang. Nah, karena terganggunya proses fisiologi ya, dan juga terganggunya morfologi dari tanaman tersebut, sehingga memunculkan yang namanya penyakit-penyakit dari tanaman. Baik, itu tadi definisi tentang penyakit tanaman. Nah, sekarang ada lagi definisi penyakit tanaman secara ekonomi ya. Definisi penyakit tanaman secara ekonomi yaitu berkurangnya kualitas dan kuantitas dari produk-produk pertanian yang disebabkan oleh adanya serangan ataupun infeksi dari patogen dan mengakibatkan pendapatan menurun ya. Jadi itu dari sisi ekonomi, yaitu berkurangnya kualitas dan berkurangnya kuantitas ya. Kalau kualitas itu misalnya salah satu contohnya itu tanaman apel ya. Jadi apelnya itu misalnya terserang oleh jamur sehingga terjadinya perubahan warna, kemudian terjadinya perubahan pada struktur buah apelnya sehingga tidak layak untuk dijual dan berakhir hanya sebagai pakan ternak ya. Kemudian dari sisi lain, karena adanya serangan dari patogen, terjadinya pengurangan atau penurunan dari kuantitas dari produk pertanian yang dihasilkan. Misalnya dalam 1 hektar kita bisa menghasilkan 2-3 ton per hektar. Nah, karena ada serangan dari patogen bisa menjadi 1 ton bahkan hingga sampai setengah ton. Bahkan ada beberapa kasus bahkan petani tidak sampai panen ya. Jadi itu definisi dari penyakit tanaman secara ekonomi. Baik, itu tadi definisi penyakit tanaman baik secara aspek fisiologi dan morfologi dan juga secara aspek ekonomi ya. Jadi di sini ada keselarasan antara aspek fisiologi dan morfologi dengan aspek ekonomi ya. Jika tanaman itu sakit, terserang ya, baik secara fisiologis ataupun morfologi, nah berarti terjadi juga penurunan atau pendapatan dari tanaman yang dibudidayakan secara ekonomi ya. Jadi itu selaras, jika tanaman sakit otomatis pendapatan juga menurun. Nah, ada suatu kasus ya di mana ya secara definisi ya tanaman itu sakit tapi ketika dijual harganya mahal ya. Kita mungkin tidak pernah melihat yang
kejadian ini secara langsung ya, tapi kejadian ini dulunya pernah terjadi ya pada komoditasnya, itu komoditas bunga tulip ya. Waktu itu pada kejadiannya pada tahun 1960-an ya. Jadi pada waktu itu masyarakat di Belanda itu menanam bunga tulip ya, tapi ada salah satu jenis bunga tulip ya. Bunga tulip ini biasanya kita temukan di lahan itu biasanya memiliki satu warna ya. Misalnya warnanya merah, warnanya kuning, warnanya oranye ya. Tetapi pada kondisi di saat waktu itu ya, ditemukan tulip ini memiliki corak warna tertentu gitu ya. Warnanya itu tidak hanya warna merah saja, tapi ada warna campuran antara merah dengan putih, misalnya kuning dengan putih ya, tapi tetap ada coraknya. Sehingga hal ini menyebabkan harga satu bunga tulip itu sangat tinggi nilainya ya. Jadi padahal sebenarnya ya secara definisi ya, bunga tulip ini sakit ya. Kenapa corak itu muncul? Karena corak itu disebabkan oleh adanya serangan ataupun infeksi dari patogen virus ya. Nah, virus tadi menyerang bunga tulip sehingga seharusnya dia berwarna merah, warna kuning ataupun warna ungu, jadi berubah menjadi warna putih ya, berubah menjadi warna putih, tapi masih ada corak warna-warna ungu ataupun warna merah ataupun warna kuningnya ya. Jadi karena ada terjadi perubahan waktu itu ya, sehingga harganya relatif lebih mahal ya. Jadi ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwasanya harga satu bunga tulip itu, ada yang bilang kalau dihargakan dengan uang rupiah saat ini mungkin harganya itu 7-8 miliar hanya satu bunga ya. Padahal itu harga dari bunga tulip itu hanya ya murah lah ya dalam ukuran satuan mata uang gulden ya, mata uang Belanda. Nah, padahal ya bunga ini sakit ya. Dia terserang oleh yang namanya virus, yaitu virusnya itu tulip breaking virus ya. Setelah diteliti dan diketahui bahwasanya penyebab adanya corak yang berwarna putih tadi disebabkan oleh adanya infeksi dari virus ya. Nah, dengan adanya virus tadi terjadi perubahan corak dari bunga tulip ya. Jadi ada warna sedikit putih gitu ya. Nah, secara definisi dia memenuhi syarat dikatakan tanaman sakit, itu terjadinya perubahan fisiologis ya dan morfologi sehingga warnanya berubah menjadi agak ke warna keputihan gitu ya. Tapi secara sosial, secara ekonomi ya, dia harganya relatif lebih naik. Dan ini berlangsung sekitar 2 atau 3 tahun, dan akhirnya karena ada intervensi dari berbagai pihak sehingga akhirnya bunga tulip ini harganya kembali normal. Dan peluang untuk bunga tulip ini dihasilkan coraknya lagi itu juga peluangnya agak sangat rendah ya, karena pada waktu itu belum ada ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan virus gitu ya. Nah, ada yang bilang 7 miliar, ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau satu bunga itu ataupun satu umbi, karena bunga tulip itu menghasilkan umbi ya. Umbi itu adalah sebagai bahan perbanyakan. Nah, umbi tadi itu berharga satu kapal dagang ya. Kita tahu bahwasanya kapal dagang itu sangat-sangat mahal, dan dipastikan itu dia adalah, jika seseorang itu memiliki kapal berarti dia itu adalah keluarga, mungkin bisa jadi keturunan dari bangsawan di Belanda. Atau ada juga yang mengatakan bahwasanya satu bunga tulip itu sama dengan satu barn ataupun kandang berikut dengan ternak-ternak yang ada di dalamnya. Jadi sangat mahal sekali ya. Jadi ada yang kontradiktif ya, ada yang selaras, dan ada juga yang kontradiktif ya. Jadi itu salah satu contoh kasus yang terjadi di Belanda pada tahun 1600-an. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa disambung video ini pada part 2 ya. Jadi jangan